Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Trigona Home ya bos. Mohon maaf saya lama nggak membuat konten ya. Kali ini saya jalan-jalan ke sungai. Rencana saya mau mencari ikan yang viral, ikan cana atau apa itu? Apa bos? Limbata. Limbata. Tapi sayangnya nggak ada ya. Jadi saya putuskan di sini membuat konten yang bertemakan suksesnya berbudidaya kelanceng dengan mengenal karakternya. Seperti itu. Pasti sahabat Trigona penasaran ya, iki berbudidaya kelanceng kok enak karakter ini seperti apa. Oke, lanjut aja ke videonya. Mengenal karakter kelanceng adalah bagian penting dalam berbudidaya kelanceng ya sahabatku. Sahabatku bisa menilai sendiri, kita berbudidaya kelanceng tanpa kita bisa mengenal karakter tersebut, kelanceng itu tidak akan berkembang di tempat itu. Sahabatku pernah membayangkan kalau misalkan sahabatku semua itu beternak kelanceng dengan jenis misalnya ya, jenis kelanceng utama, terus di situ selang beberapa bulan nggak ada perkembangan sama sekali. Nah, di situ saya menggarisbawahi ya sahabatku, bahwa di tempat itu jenis kelanceng karakternya utama itu tidak cocok di tempat Anda. Itu karakter, yang dimaksud karakter seperti itu. Misalkan kita berbudidaya dengan jenis yang lain, misalkan kelanceng biroi, belum tentu kelanceng biroi sama kelanceng utama itu sama. Maksud saya, misalkan kelanceng utama itu tidak berkembang, belum tentu kelanceng biroi juga tidak berkembang. Justru malah sebaliknya sahabatku. Karena di sini saya banyak sekali pengalaman, terutama yang dari teman-teman saya yang belajar beternak, yang juga sudah peternak. Di situ belajar dari karakter. Awalnya berbudidaya kelanceng utama, terus di situ kelancengnya itu kok pada mati, pada punah. Akhirnya dia pindah haluan ke kelanceng biroi. Nah, alhamdulillah di situ kelanceng biroinya berkembang. Bahkan di situ menghasilkan lumayan banyak madu ya sahabatku. Jadi, kalau saya, karakter kelanceng itu penting. Bagaimana kita mengenal karakter kelanceng tersebut? Kami akan kupas tuntas di video ini. Menurut pengalaman saya, ketika kita mau berbudidaya kelanceng di tempat kita, sehingga kita bisa mengenali kelanceng tersebut, kami menyarankan kepada sahabat Trigona semua, jangan terlalu banyak dulu mengambil jenis kelanceng itu. Misalkan kita mau membeli jenis kelanceng utama, itu jangan terlalu banyak dulu, satu dulu. Kita lihat perkembangannya. Dalam kata lain seperti ini ya sahabatku, Trigona utama itu kan cenderungnya dia itu berasal dari pertengahan hutan, yang di situ untuk vegetasi yang tahu sendiri kan, kalau di tengah hutan itu vegetasinya sangat melimpah. Nah, kalau misalkan kita mengambil satu terus kita taruh di tempat kita, itu perkembangan dalam 1 bulan 2 bulan itu bagaimana? Ada perkembangan yang positif enggak di situ? Ada, misalkan kita ngambilnya itu lock, terus kita taruh topping, dia dalam 1 bulan atau 2 bulan dia sudah naik topping apa belum? Kalau belum, itu menandakan kelanceng utama itu belum cocok di tempat kita, atau karakternya itu tidak pas di tempat kita dengan vegetasi di alam sekitar kita. Kita tidak bisa mengandalkan tanaman-tanaman yang kita tanam sendiri tanpa kita melihat kondisi vegetasi yang ada di lingkungan kita seperti itu ya sahabatku. Karena apa? Sebagian besar orang menilai seperti ini ya sahabatku. Kita berbudidaya kelanceng di tengah perkotaan dengan mengandalkan vegetasi yang di tengah kota itu lumayan minim. Akhirnya kelanceng tersebut dalam jangka waktu tertentu akan mengurang, bahkan di situ akan punah ya sahabatku. Itu saya pikir keegoisan para peternak itu, karena dia tidak mengerti karakter kelanceng tersebut ya sahabatku. Kalau seandainya si peternak itu memahami betul karakter kelanceng ini bagaimana, dia itu tidak mungkin lah kalau di perkotaan
misalkan di kota itu mau mengambil kelanceng utama dengan intensitas vegetasi yang lumayan minim ya di kota, itu nanti akan menyebabkan kelanceng kita akan punah ya sahabatku. Eman duitnya juga ya sahabatku. Misalkan kita mau berbudidaya kelanceng biroi di pertengahan kota, kita lihat dulu bagaimana vegetasi yang ada di sekitar tempat kita itu, apakah sudah cocok untuk kelanceng tersebut. Kalau misalkan gini ya sahabatku, kalau misalkan di tempat itu, katakanlah kita tinggal di kota ya nggak terlalu kota, terus di situ banyak sekali tanaman, misalkan tanaman yang disukai lebah kelanceng. Sebenarnya kelanceng itu kan berbeda-beda ya bos, sahabatku, beda-beda. Jadi gini, saya jelaskan. Itama itu kalau di tempat saya itu nggak suka sama getah pinus untuk resin, tapi dia itu sukanya yang nggak tahu, pokoknya dia itu ngambilnya dari jauh, tiba-tiba datang membawa resin. Dan saya amati untuk resinnya itu bukan resin getah pinus, semacam resin yang putih itu, atau apa ya, getah mangga atau getah apa ya, nggak tahu saya, seperti itu. Kalau jenis kelanceng biroi itu suka banget sama getah pinus. Jadi kesimpulannya, kita mengenali karakter itu dari melihat kelanceng tersebut ya sahabatku. Kelanceng itama, oh iya dia itu nggak suka getah pinus, jadi saya harus menyiapkan kelanceng lain atau jenis lain yang kiranya di tempat saya ini, sini kan banyak hutan pinus, jadi kelanceng lain yang misalnya suka getah pinus, jadi dia itu tidak terlalu susah untuk mencari resin. Demikian juga kita mencari vegetasi ya sahabatku. Untuk kelanceng itama itu suka banget dengan vegetasi AMP, terus bunga pisang ontong itu loh sahabatku, dia itu suka banget. Demikian juga dengan kelanceng biroi. Kalau biroi itu dia ya suka sih, cuma nggak terlalu suka seperti kelanceng itama ke AMP tersebut ya. Oke bos, jadi saya bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan jenis kelanceng yang saya sebutkan tadi ya. Itu tadi cuma sebagai contoh karakter kelanceng yang cocok, yang sesuai di tempat saya. Dan tentunya beda lagi di tempat Anda ya sahabatku. Jadi kalau misalkan di tempat Anda itu tidak cocok dengan kelanceng itama, bisa diganti dengan kelanceng biroi. Bahkan sebaliknya, kalau di tempat Anda itu tidak cocok dengan kelanceng biroi, bisa diganti dengan kelanceng itama. Dan berbagai kelanceng dan masih banyak jenis ya sahabatku. Ada itama, seri, biroi, terminata, sarawakensis, torasika, banyak lagi yang lainnya seperti itu. Saya di sini tidak menjas atau mengharuskan kelanceng ini yang harus dibudidaya, enggak seperti itu, karena di tempat sahabatku semua itu berbeda-beda. Jadi di sini kita, apa sih gunanya kita mengenal karakter kelanceng ya di situ. Ketika kita bisa mengenal kelanceng tersebut di tempat kita, otomatis kelanceng itu bisa berkembang, dan tujuan kita adalah apa? Kita bisa menghasilkan banyak madu sehingga kita bisa menjadi petani madu di tempat kita. Seperti itu sahabatku. Yes, gini bos, daripada susah-susah tak buatkan listnya ya. Kita bisa dengan gampang mengenali karakter kelanceng di tempat kita masing-masing. Yang pertama, kita memahami dari segi mencari pakan. Apa itu pakan? Kita memahami dari segi mencari nektar ataupun resin. Jadi gini, ini tak jelaskan di sini ya. Kelanceng itu kita bisa lihat perkembangannya ketika kita bisa melihat perkembangan kelanceng itu dari segi mencari makan, mencari resin ataupun mencari nektar. Apabila kelanceng tersebut dengan cepat, agresif, terus keluar masuk di corong itu cepat banget dalam mencari resin atau mencari nektar, itu menandakan di tempat kita itu cocok sekali dengan kelanceng, dengan karakter kelanceng tersebut. Seperti itu. Wes ngono ndak usah kakek. Yang kedua, kita harus bisa melihat dari segi MDPL. Apa itu MDPL? Tak jelas noneh. Jadi yang namanya MDPL itu kita bisa melihat dari ketinggian dari atas laut ya, ketinggian rata-rata yang dari atas laut. Misalkan gini, tempatku itu di pegunungan, terus ketinggiannya itu
di atas 1200 mdpl. Itu auto enggak bagus ya buat berbudidaya kelanceng. Ya kami sarankan dari mdpl itu maksimal itu 1200 ke bawah, itu untuk berbudidaya kelanceng insya Allah itu bisa berhasil ataupun aman ya sahabatku. Karena biasanya kalau di tempat ketinggian atau di pegunungan tinggi yang kiranya tingginya itu lebih dari 1500 mdpl itu akan menyebabkan gagal untuk kita berbudidaya kelanceng. Terus piye kita bisa melihat NDPL itu? Nah, sahabatku semua bisa download kok, ada kok aplikasi yang bisa melihat ketinggian NDPL dari permukaan laut itu berapa di tempat Anda, itu bisa kok. Itu lebih gampang. Oke, selanjutnya ndak usah kakek wis pokoknya ngono tok ae. Selanjutnya memahami penempatan. Ini juga penting loh sahabatku. Memahami penempatan. Jadi kita misalkan berbudidaya kelanceng levisep, terus naruhe kuwi di tempat yang terbuka, katakanlah langsung terkena hujan atau apa ya, mungkin kalau di alam liar itu it's okay, enggak masalah. Tapi kalau setelah dibudidaya itu nanti akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi dari hasil panen madu kita. Kalau misalkan kita mempunyai farm, terus kita mempunyai banyak jenis karakter kelanceng, dari itu jenis kelanceng Itama, levisep, terminata, biroy ataupun apa bla 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 sekian seperti itu nanti kita harus mengenal karakter kelanceng itu sendiri. Bagaimana caranya? Misalkan kita Itama, kalau Itama sih ditaruh di tempat-tempat bawah-bawah pohon, oke lah, yang penting jangan langsung terkena sinar matahari. Apabila langsung terkena sinar matahari ya usahakan di atasnya itu ada atapnya, payungnya, biar tidak langsung terkena sinar ngono lho. Yang pada intinya kalau misalkan langsung terkena sinar matahari, otomatis kelanceng itu tidak akan cepat naik ke atas topping karena suhu di topping itu panas ngono lho intinya. Terus kalau misalkan kita berbudidaya kelanceng levisep gitu, kelanceng levisep itu kan sukanya itu di tempat yang enggak terlalu panas, yang angin-anginan sejuk, cuacanya ya cuaca kayak gini ki, enak ini ki. Kalau misalkan tiap hari hujan gitu ya kurang bagus. Terus bagaimana cara menanganinya, wis nanti ke depan kita bahas lah. Oke, wis ngono tok ya. Terus yang keempat ada lagi, masih ada loh bro, memahami suhu di tempat Anda. Ini yo sangat penting loh. Ini kita jelasin masalah suhu. Kemarin ada beberapa kasus, terutama pelanggan saya yang sudah lama. Neng kono di situ itu banyak sekali vegetasi. Pokoknya wis melimpah lah vegetasi ini di situ. Terus pada akhirnya yo ini cuma karakter kelanceng tertentu. Ya. Levisep berkembang, tapi utamanya ada yang berkembang, ada yang enggak. Nah, setelah saya lihat di situ yo, ternyata yang enggak berkembang itu naronya itu suhunya terlalu panas, alias di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Nah, ini saya sarankan buat sahabat Trigona yang mau beternak di pertengahan kota yang suhunya itu lumayan di atas rata-rata ya, seperti itu nanti akan menyebabkan kelanceng tidak akan berkembang dengan pesat ya sahabatku, sehingga bisa bahkan juga bisa kelanceng tersebut bisa gagal atau punah. Kasihan emang kelancengnya seperti itu. Ya wes, nggak usah akeh-akeh. Itu tadi penjelasan saya ya cukup simpel sih, ada 4 tadi yang bisa mengenal kita bisa mengenal karakter kelanceng. Ini kok mulek ini ngomongku, tapi ya setidaknya bisa dicerna lah karo sahabatku semua. Ya wes ya, nggak usah lama-lama ya. Aku wis capek juga ngomong mumprus iki ya, sekalian apa ya ning kali suaranya lumayan berisik. Kita lanjut di lain waktu ya, semoga video ini bermanfaat kanggo sahabat Trigona kabeh. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona.